Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ntar tunggu bintang tamunya. Kenapa tidak menampakkan wajahnya ya? Halo Ami. Mana wajahnya Mimi Ami? Ah, ini dia. Oke. Hari ini Gumi, hari ini di channel YouTube ini akan ngobrol sharing sama Ami. Ini dia bintang tamunya. Tada. Aduh ngakak. Jadi hari ini Gumi sama Ami Gumi mau nanya sama Ami nanti tentang kehidupannya Ami, tentang kuliahnya, tentang masa depannya. Cilah. Hari ini pertanyaannya udah ada Gumi buat. Tinggal Ami jawab aja nanti. Buat teman-teman semuanya. Kenalin, ini Ami. Ami silakan, Ami aja kenalin diri. Ami silakan perkenalkan diri Ami. Kenalin sendiri. Silakan. Ya, masa rame-rame. Oke, makasih Gumi. Halo semuanya. Kenalin nama gue Ami. Gue mahasiswa dari Poltekkes Jakarta 1. Kenal Gumi dari? Kenal Gumi dari SMA. Iya. Ami ini teman SMA Gumi, tepatnya SMA di Jakarta. SMA berapa disebutin kan ini? Yang terpencil ya, yang terpencil. Paling terkenal dia di pinggir rel. Cari aja SMA di Jakarta Iya. di pinggir rel itu di mana? Hanya satu-satunya kayaknya di Jakarta ya, Mi? Ya kan, Mi? Iya. Dan yang paling terpencil dari sekolahnya. Oke, lanjut. Kali ini berhubung Ami Ami ini dia baru mau buat YouTube, guys. Jadi nih kapan-kapan nanti gue mampir di YouTube-nya Ami. Boleh nanti kalian mampir juga di YouTube-nya Ami lihat video gue. Ih, siapa lagi? Oke, Ami, pertanyaan pertama, Mi. Oke. Iya. Tunggu dulu, awal-awal masih yang pemanasan dulu. Ami udah semester berapa nih? Semester 5. Ami itu tadi udah dia juga udah kenalin dia mahasiswa Poltekkes. Poltekkes berapa, Mi? Lupa. Satu. Poltekkes 1, jurusan keperawatan, udah di semester 5. Udah semester 5, teman-teman. Ami tamat di D4 atau S1? D4. D4. D4 plus profesi. Oh, Masya Allah. Ami di keperawatan nanti di tamatnya D4 dan juga sekaligus langsung profesi. Mantul. Langsung aja. Sebenarnya Mi, kalau buat anak-anak kuliah, kalau perawat itu pasti kan emang kalau dia mau kerja pasti cita-cita kedepannya jadi perawat. Tapi gue mau nanya, ada nggak sih impian Ami, cita-cita Ami selain jadi perawat nantinya setelah kuliah tuh mau ngapain? Mau wirausaha, terus jadi jangan ketawa ya gue, jadi ibu yang baik dah nanti. Wih, Masya Allah. Pemikirannya udah dewasa. Oh iya, ngomong-ngomong, walaupun Gumi sekelas sama Ami, tapi Ami ini sosok yang lebih tua daripada Gumi. Udah tua nih dia. Jangan disebutin lah tuanya ya. Iya. Mungkin nanti usulan jodoh Ami duluan dari Gumi kan ketika menemukannya. Mungkin Gumi duluan juga nggak apa-apa. Ami aja duluan. Aduh, bercanda Kan mulu. belum ada yang, kan nggak ada yang tahu jodohnya siapa. Baik. Apa tadi Ami? Jadi ibu yang baik sama cita-citanya satu lagi. Wirausaha, punya usaha. Lebih kemana Mi? Ke makanan, desain, atau udah ada tujuannya kemana?
Mungkin ke makanan kali ya. Ke makanan. Ami tuh Iya. suka masak buat. Iya, enggak, bohong. Nggak suka masak, guys. Jangan dengerin Gumi, guys. Nah, kapan-kapan kita minta endorsean dari usaha makanannya Ami. Amin, kalau berjalan lancar ya. Amin. Next, di pertanyaan kedua. Tentang langsung ke kehidupan. Motivasi Ami dalam hidup itu apa, Mi? Buat Ami bisa menjadi Ami yang sekarang. Ami tuh liku-likunya banyak, Motivasi. diterima di IPB, Oh, pernah nyobain stan, hingga bertahan di titik. tapi gagal. Apa motivasi yang mungkin yang Ami apa ya? Kayak setiap masalah tuh bisa Ami selesaikan dengan motivasi itu. Mungkin bisa juga Motivasinya apa ya? Yang jadi acuan di kehidupan gue itu ya keluarga. Karena hanya keluarga lah yang bener-bener kayak ngedukung gue mau kemana aja, itu keluarga, terutama orang tua lah. Benar-benar. Keluarga itu emang nomor 2 setelah Allah. Benar gak tuh? Ya, kan ada lagunya tuh, harta yang paling berharga. Wah, hafal Mi. Lanjutin Mi. Enggak. Nanti yang dengar pada itu lagi, pada sakit perut. Bagus. Kalian nanti kapan-kapan dengerin Ami nyanyi kalau nggak ngaji. Masya Allah. Ya, lebih bagusan Akhir ini Gumi kita minta Ami kayaknya. ngaji. Kalau nggak Ami nyanyi. Enggak. Maksa. Apa tentang kedua? Sekarang tentang sebenarnya pertanyaan ini random ya Mi. Gue juga nggak nyiapin Iya, banget. apa. Apa hal yang pernah Ami saksikan yang membuat Ami berpikir bahwa dunia ini masih bisa berjalan ke arah yang lebih baik? Susah nggak tuh? Atau ribet? Paham gak, Mi? Coba ulang, putus soalnya. Apa hal yang pernah Ami saksikan yang membuat Ami tuh berpikir bahwa dunia ini masih bisa berjalan ke arah yang lebih baik? Selama ini kan dunia kita lihat agak ribut ya. Permasalahan banyak terjadi. Terus Ami tuh berpikir, apa sih yang pernah Ami saksikan dalam hidup yang Ami pikir tuh dunia ini masih bisa berjalan dengan lebih baik? Atau Ami berandai dalam hidup Ami karena aja kalau dunia tuh kayak gini mungkin bakal lebih baik lagi gitu. Kalau menurut gue sendiri ya, dunia bisa lebih baik ya karena di dunia ini masih ada orang-orang yang baik juga, dan dari orang-orang baik itulah yang insya Allah bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Masya Allah. Emang menurut Ami ada nggak sih manusia itu jahat? Sebenarnya semua manusia itu baik, tapi balik lagi ya, kalau misalnya imannya kurang, kalau misalnya intinya agamanya kurang, mungkin orang itu akan terjerumus ke yang negatif. Jadi intinya itu semua manusia itu sebenarnya baik, gak ada yang jahat. Karena mungkin kalau gue simpulin nih, Ami di bidang perawatan nih, jadi kayak mungkin nanti akan ngurusin anak-anak yang lahir gitu nggak sih, Mi? Mereka itu kan terlahir dengan keadaan yang baik, keadaan yang suci. Apa yang mereka lakukan nantinya ketika mereka dewasa itu yang mempengaruhi kan lingkungan. Iya, benar. Keluarganya. Iya, benar. Karena sebenarnya yang gue pelajarin ya, karena orang yang baik itu biasanya berada di lingkungan yang baik. Kalau misalnya lingkungannya yang nggak baik, kalau lingkungannya nggak baik, mungkin kemungkinan dia akan terjerumus ke yang tidak baik itu. Benar-benar. Ada iklan.
Banyak yang mau mandir, maaf ya kalau berisik. Di rumah lagi rame. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan lagi COVID-19 nih, Mi. Apakah COVID-19 ini berpengaruh nggak buat keluarga Ami? Baik dalam segi ekonomi, segi lingkungan, dan lainnya. Iya sih, berpengaruh banget. Apalagi terutama ke ekonomi ya. Yang tadinya kerjanya di luar, jadi jarang gitu keluarnya. Kayak misalnya, contohnya kalau ke kantor lah, pasti ada yang seminggu bisa sekali atau enggak 2 kali ke kantor, terus sisanya kerjanya di rumah. Tapi kalau urusan gaji mah nggak tahu ya, itu gajinya menetap atau enggak, itu nggak tahu karena urusannya ya bosnya lah. Oh, Ami emang yang kerja, Ami kalau boleh tahu Ami tuh anak berapa? Keempat. Anak keempat. Berarti kakak-kakaknya udah ada yang kerja atau baru ayahnya aja, Ami aja yang kerja? Kakak udah ada yang kerja. Justru ayahnya Ami itu kayak apa ya, jarang gitu loh, jarang kerja karena ya bosnya juga kerjanya di rumah, jadi jarang pergi-pergi. Tapi kan kalau menurut Gumi ya, Ami kan masih dalam tahap yang ketika orang kerja sama orang, maksudnya masih dapat ada gaji bulanannya lah ya, Mi. Tapi nggak tahu apakah itu berkurang atau gimana nya. Dia nggak tahu Tapi kalau gajinya tetap urusannya itu ya. jalan pasti kan, Mi. Mungkin nggak tahu juga karena nggak pernah nanya tentang permasalahan ekonomi. Sih ya. Mungkin ya itu sih berpengaruh tadi Ami bilang di ekonomi keluarganya juga. Tapi Ami juga kurang tahu mengenai apakah itu jadi memang berkurang gajinya atau gimana nya. Tapi menurut Ami itu berpengaruh. Oke, next question. Jangan tegang, Mi. Ini pertanyaannya santuy. Parah. Ya, santai-santai. Pertanyaan yang di kalangan umur 20 ke atas itu tuh udah banyak, apalagi di kalangan mahasiswa. Terus ini tuh diomongin terus. Apa tuh? Itu, Ami, apakah Ami berencana untuk nikah muda? Ya aduh, pertanyaannya. Nih, muda itu relatif ya bagi sebagian orang atau beberapa orang. Iya. Kalau Gumi standarkan, gini deh, Ami, kalau dari segi Gumi, muda itu dari umur 21 sampai, menurut Gumi ya, 24 ya. Dalam rank 24-25-an lah. 21 sampai 25 ya, kata Ami, 25, ada nggak rencana nikah di umur segitu? Kalau kan manusia hanya berencana ya, Gum ya. Iya, nggak Jadi apa. Rencana dari kalau ditanya rencana ya kemungkinan umur 25 itu udah nikah, tapi kan belum tahu nih karena posisinya kan kuliah itu lulus tahun 2023 tuh. perkiraan Nah, 23 tahun niatnya umur kan, 24 ya, Mi? enggak, kalau misalnya lulus 2023 berarti umur gue 24 kan. Nah, niatnya itu kalau lulus itu kan, kalau gue ya niatnya itu lulus umur 24 itu gue kayak mau kerja dulu lah, kayak nikmatin dulu uh, hasil apa ya, hasil kerja gue buat keluarga gue, intinya mau ngebahagiain keluarga gue. Terus kalau misalnya di umur 25 gue udah ketemu sama jodoh gue atau udah ketemu lah sosok pria yang gue nanti nih, Mungkin ya insya Allah tahun umur gue yang 25 itu ya gue nikah. Tapi kalau misalnya belum ketemu sama jodohnya ya mau gimana lagi ya kan cuma berencana doang. Kan jodoh juga di tangan Tuhan, tapi yang pasti kita pasti harus berusaha.
Tapi nggak itu terus Yap. harus dipikirin. Sambil kerja pasti ada juga ikhtiarnya. Nggak jodoh melulu kan yang harus kita pikirin. Banyak itu. Sekarang Enggak lah. lagi udah tahap yang Ami udah 21 ya? Atau masih 20? Iya, 21. Di umur kayak gue itu udah, aduh, pertanyaannya udah menjurus ke sana mulu. Gue heran kenapa ya orang-orang bertanya seperti itu, guys. Benar, Dan di kalau menurut, hubungan keluarga, teman-teman kan. ya bener banget, gila. Terus gue herannya tuh mereka enak banget ngomong kayak gitu, kayak seolah-olah jodoh itu udah di depan mata, tinggal ngambil nyomot udah nikah gitu. Padahal kan ya Allah, nyari jodoh itu susah banget, guys. Tapi kan pemikiran kita kan berproses ya, Mi. Dulu waktu SMA, gue itu mikir kayak, udahlah nikah cepet-cepet gitu. Gue udah frustasi dengan SMA, dengan pelajarannya yang abrek gitu kan. Zaman-zamannya hektik banget. Tapi ketika dia udah SMA, Ya udah jadi itu sih kalau menurut gue punya pemikiran, sebenarnya wajar nggak sih berpikiran kayak gitu. Tapi di balik itu semua kita belum tahu tuh kalau misalnya kedepannya, kalau misalnya gue keluar nih dari udah lulus nih dari SMA, gue mau langsung nikah aja lah, nggak usah kuliah, misalnya mikirnya kayak gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih, pas kita nikah itu mau kayak gimana kehidupan kita, ya kan. nggak terbayangkan dulu SMA kan. Cuman dulu mikirnya Iya, happy aja udah fun. Kayak mikirnya cuma happy doang, kalau udah nikah itu happy doang. ya. Tapi ketika SMA, ketika kuliah kan kita jadi tahu belajar ngelihat orang-orang juga, ngelihat yang ya pokoknya banyak pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang udah nikah, dari orang-orang terdekat kan, pasti juga dari yang kita lihat juga di HP orang-orang pernikahannya. Jadi kayak kita bisa belajar dari sana. Tapi sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau nikah muda, asal dia itu udah bener-bener siap banget deh, tuh Dalam bisa hal nikah apa muda. nih? Dalam hal apa kesiapan itu emang harus apa menurut kami itu yang harus dipersiapkan dalam kata siap itu apa nih? Kan orang banyak yang dia kerja dulu, punya gaji yang berapa dulu, atau ada Kalau untuk pendapat laki-laki atau perempuan nih, intinya untuk umum aja ya. hmm, Kalau menurut gue sih, siapnya itu pertama dari mental dulu tuh, benar. mental kan. Terus yang kedua, uh, dia 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 udah tahu nih yang bakal terjadi ke depannya setelah menikah itu apa. Pasti ada perjalanan yang susah maupun senang, itu pasti ada kan. Dia harus udah siap itu. Terus Mempelajarinya kan, oh dalam kata lain iya, mempelajarinya tentang pernikahan gitu kan. ya benar. Terus apa ya, mungkin dari segi agamanya juga harus kuat juga. Dunia juga, ilmu agama juga, tadi ilmu dunia, sekarang ilmu agama juga penting. Ya, terus apa ya, yang bener-bener harus punya di dalam diri kita ya, kita harus bisa bertanggung jawab juga atas apa yang kita lakuin, baik baik untuk si perempuan maupun si laki-laki, Mengerti karena kan kedudukannya kan. saling mengerti ya. Terus apa lagi ya, oh ya, banyak deh. Kalau menurut gue sih harus benar-benar siap dari jasmani, rohani lah, segala macam itulah, benar-benar harus dipersiapin. Dengerin ya buat teman-teman yang nonton ini. Itu pesan dari Ami. Banyak hal yang masih Enggak, disiapkan. Tapi itu jangan itu yang gue tangkap dari orang-orang sekitar gue yang udah nikah, yang belum nikah, itu gue belajar dari mereka lah intinya. Udah ada ilmunya, udah tahu gimana. Banyak banget iklan dari tadi. Oke Ami, pertanyaan terakhir, maaf ya Ami, cemburu-buru. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Nggak apa-apa. Hal apa yang menurut Ami, kita lagi COVID-19 ini, selain kuliah, yang bisa kita berproduktivitas? Menurut Ami itu apa sih selain kuliah, yang di rumah aja, berproduktivitas lainnya tuh yang seperti apa? Silahkan dijawab, Ami.
Produktivitas kayak maksudnya kayak gunain waktunya untuk apa aja gitu selain kuliah. Produktivitas itu kan kita melakukan sesuatu tapi ada hasilnya gitu, Mi. Iya. Ya gitu. Yang positifnya. Ya, ya apa ya? Ya mungkin bisa tuh kayak belajar masak. Siapa tahu nanti kedepannya bisa jago masak terus punya Jauh-jauh dari usaha, ya kan? baik. Gak hanya ibu-ibu sih. Oke, lanjut yang lainnya. Yang sekarang lagi Ami lakuin menurut Ami itu produktivitas banget. Produktif banget gitu menurut Ami. Apa jangan Ini Ami? lagi produk Oh, ini lagi produktif benar. banget kan Kita kita. sharing-sharing ini produktif, benar. Iya. Lagi Gue sih ada yang lain? gue lagi pengen apa ya? Lagi pengen bikin YouTube tapi gue nggak ngerti guys gimana caranya guys. Ami ini lagi mau belajar jadi YouTuber. Jadi dia udah bikin YouTube. Sekarang lagi berproses. Tapi belum Allah. ngerti gimana caranya. Gak apa belajar dulu kan. Gumi juga belajar nih. Gumi coba kalian nilai gimana cara Gumi membawa dari tadi. Masih banyak akunya. Gak apa-apa belajar Ami. Kan kayak gini kan kita juga belajar public speaking. Siapa tahu nanti Ami bisa dipanggil jadi pemateri di seminar Rohis SMA atau di kuliah-kuliah. Kayaknya nggak berniat jadi pemateri deh gue. Nah kan siapa tahu Ami ada yang ngundang Ami jadi pemateri, ngeliat YouTube ini ternyata Ami tuh bisa public speaking, pembawaan itu membuat orang mengerti gitu, jelas, paham, termotivasi gitu. Oke. Ini udah terakhir ya. Udah berapa menit sih nih? 19.41 udah mau azan juga di sini. Kayaknya kita harus penutupan menyanyi. Menutup. Nanti kapan-kapan karena Mimi masih baru, kita masih ajakin dia collab belajar. Mimi jangan pernah. Kita sering collab ya. Boleh. Yang nonton jangan bosen ya. Jangan bosen ucapan kita, jangan bosen lihat muka kita. Maaf kalau banyak-banyak salah. Oh iya, terakhir banget. Tadi gue minta di awal Ami ngaji kalau nggak nyanyi. Terserah ngaji boleh seayat atau apa. Ami please. Enggak. Ami. Nggak apa-apa. Kita nggak dengerin orang ngaji kan bisa dapat pahala juga. Siapa tahu ini tadi Nggak dari tadi mau Gumi, nggak ada manfaatnya. Ngaji. nggak mau Gumi. Kalau nggak nyanyi satu Nggak bait. mau. Nggak Gumi. Ami. Nggak, yang lain. Ya udah apa kreativitas yang Ami pengen tampilkan. Apa? Nggak usah kayak gitulah. Ya udah, kita lihat produktivitas Ami di YouTube dia aja nantinya. Doain guys. Mudah-mudahan gak sekedar omongan doang guys. Amin. Kita Mudah-mudahan yang nonton ini juga bisa berproduktivitas, bikin YouTube juga kreativitas. Ya walaupun enggak apa ya, isinya bisa bermanfaat lah walaupun emang nggak banyak yang nonton. Pengalaman. Yang penting bermanfaat walaupun 1-2 orang yang nonton, yang penting bisa bermanfaat kan Mi. Sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. So banget. Iya, benar. Makasih ya Mi udah mau datang di YouTube ini. Mungkin lain kali bisa kita bikin collab lagi kapan-kapan. Kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Kami udah jago guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, bener kata Ami. Komen di bawah kita, Gumi sama Ami tuh bagusnya bikin apa lagi. Terus sama siapa lagi ya teman-teman SMA. Terus kasih tahu kita bakal ngundang siapa. Padahal kan channelnya lu ya, gue bukan channel gue. Gak apa-apa Mi, belajar. Karena kalau misalnya kalian nge-like, subscribe, komen, dan nge-share, itu bener-bener ya Allah bersyukur banget kita bener-bener makasih banget loh. Karena bener-bener kayak suatu bentuk apa ya, penghargaan buat kita kan, kita kayak ngerasa dihargain kita buat video ini gitu.
bisa lebih kreatif lagi. Sekarang nih kan kita cuma ngedit pakai HP kadang, masih belum bisa ngedit yang lain. Motivasi, tersemangat kan banyak yang misalnya banyak yang apa ya, termotivasi gara-gara video ini, juga banyak yang nge-share, banyak yang nonton. Kalau banyak yang nge-share kan berarti menurut mereka ini benar-benar bermanfaat kan, Ami. Mudah-mudahan sih. Iya benar sekali. Dan kalau misalnya kita ada kekurangan juga nggak apa-apa, kita Share, terima semua komentar masukan. dari kalian semua. Boleh tulis di Iya. komentar, Kak ngomongnya jangan pakai gini, jangan kayak gini. Kak gini, Kak, ya Gumi kurang ini gitu-gitu. Bapak boleh. Jangan hujat aku aja. Nggak apa-apa Gum dihujat, nggak apa-apa. Kan yang penting dapat pahala ya kan. Terus Ya, lu ngedoain tuh Gum buat orang-orang yang menghujat Gumi. mudah-mudahan dia bisa jadi mencintai. Benci dan Iya, cinta beda bukan jauh, beda menghujat. tipis. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton di video kali ini. Insya Allah hari ini tayang karena sebenarnya gue udah bikin intro dari awal di HP. Gue udah bilang kalau video ini nggak ada edit, jadi apapun yang direkord dari awal sampai akhir itu bakal langsung gue upload, nggak ada diedit. Jadi Ami bisa langsung nanti. Ya, benar. Parah banget, nggak bilang-bilang nih ya, nggak bilang-bilang no edit ya. Gue udah Parah. bilang sekarang. Gue bilangnya di akhir, maaf ya Ami. Nanti gak ada, iya sih, gak ada editan apapun. Udah lama juga gue nggak ngupload, jadi gue langsung upload aja, no cut, no edit. Di apa adanya kita kayak gini, masih malu-maluin. Aku sih, gue sih lebih ke selengean banget kayak dari tadi. Karena gini guys, kalau misalnya kita ketemu nih emang begini ya kan, kita emang nggak dibuat-buat Bu. Kalau ketemu emang beginilah. Aduh, kangen ketemu langsung ya kan, Mi. Gue itu pernah jadi panitia. Jadi panitianya itu cuma sedikit kan guys, seminar. Jadi cerita sedikit nih sama Ami. Pengalaman paling berkesan sama Ami. Ya Allah, jangan Bu, di situ gue terlalu terlihat paling jahat gitu Bu. Enggak paling jahat nih Ami. Ini cuma cerita sedikit doang. Jadi Gumi sama Ami itu pernah di satu seminar. Buat teman-teman SMA Gumi yang nonton ini pasti kalian tahu, apalagi satu kepanitiaan. Gumi sama Ami itu sama-sama di satu divisi di suatu kepanitiaan, panitiaan seminar gitu. Dan dari divisi itu cuma ada 2 anggota ini. Kami berdua doang. Dan itu ketika hari H, aduh ngakak. Minggu nggak bisa. Sebenarnya ada 3 orang. Sebenarnya ada 3 orang. 3 ya? Ya kan? 3 orang. Cuma yang 1 orang ini dia kayak seharusnya kan double job gitu kan. Tapi double jobnya dia itu nggak bisa bener-bener diganggu gugat karena dia jadi apa? Jadi siapa sih? Jadi pembawa acara sama apa dia? Siapa sih? Si Puput pembawa acara, koordinator acara bukan sih dia? Lupa gue. Enggak, dia jadi pembawa acara. Dia jadi yang nemenin Vicky, jadi pembawa acara sama bareng kita kan. Kita jadi koordinator lapangan kan, korlap. Ya, kita koordinator lapangan. Terus Ami ini sebenarnya juga tugasnya double. Dia nggak cuman di koordinator lapangan, tapi dia juga ngebantuin di humas, ngehubungin materi. Mungkin karena kebetulan pemateri yang Ami hubungin ini, Ami yang kontak langsung jadi pemateri kedua ya, Mi? Iya. Dan satu doang. Hebat Ami. Satu Ami doang. diundang Larissa Chow. Seorang Larissa Chow itu diundang oleh Ami. Masya Allah. Enggak guys. Itu bukan karena aku guys. Karena kemungkinan Larissanya aja yang mau. Kebetulan, iya. Ya alhamdulillah ya sih mau ya. Enggak, tadinya kita mau ngundang siapa Bun? Mau ngundang Wardah ya, kalau nggak salah. Wardah Maulina. Kak Wardah Maulina. Iya, tadi mau ngundang beliau. Awalnya Ami yang kontaknya itu bukan ke Kak Wardahnya, guys, asal kalian tahu. Kemana tapi tuh? Ami itu ngekontaknya itu ke Kanata Reza, ke suaminya. Ya. Dan dari ke Kanata itu Ami itu dikasih lah nomornya si Asis, nggak tahu itu nomornya siapa,
kayaknya nomor asistennya si Manajer. Kak Wardah deh. Ya Manajer. udah, aku hubungin lah Kak Wardah. Tapi Kak Wardah kebetulan nggak bisa waktu itu. Kok nggak salah nggak bisa deh, lupa. Iya, Dan benar. akhirnya mencari. Pokoknya ada 10 pemateri yang kami hubungin dan alhamdulillah hanya satu Kak Larissa doang yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar bisa. Ya udah. Alhamdulillah. Kak Larissa yang waktu itu awal-awal dia baru nikah sama Kak Alvin ya. Iya, sama Alvin. Bang Alvin. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya ini apa ya, ke suatu kebanggaan bagi Gumi sendiri ikut panitian ini karena panitianya kecil, cuman ngundang kayak Larissa cowok sama pematerinya ada 2 dan itu bener-bener butuh uang yang dana yang emang gak sedikit buat ngundang pematerinya jor-joran dan itu kita mungkin banyak anak-anak SMA yang lain yang emang bikin acara lebih besar tapi menurut Gumi itu yang pengalaman Gumi yang mau banget tuh sampai kejadian intinya di hari H Gumi sama Ami tuh berantem gitu guys berantemnya tuh guys gara-gara biasa. hal sepele sebenarnya Sepele gitu banget, kan. kenapa kita berantem ya? Enggak, Salah paham kayaknya banget kita berantem karena salah kan paham ya bukan di hari kemungkinan. H sebelum hari H jadi itu kan kita Hamin satu. ya H-1 itu udah ngedekor sampai malam sore gitu ngedekor tempat ruangannya terus itu pokoknya ada permasalahan di H-1 bayangin ini cuma anggota bertiga yang satu sibuk yang satu tinggal Ami doang yang diharapin gitu kan terus berantem pula gitu koordinator lapangan juga ya sudah lah itu tapi Sudahlah. Ami tetap itu sih profesional nggak mencampur adukan permasalahan pribadi kita berdua di kegiatan di hari hanya Ami tetap yang ngejalanin tugasnya dia juga ada mama Padahal itu kenapa ya bisa berantem kayak gitu? Hal sepele loh. gara-gara apa ya Mi gara-gara baju kita Bukan ada baju, bikin baju yang sama satu panitia bukan baju. Kalau nggak salah bukan baju. Enggak, kalau nggak salah ini deh Gum, kita apa? Kita kayak salah paham itu karena ada orang pihak ketiga kayak kan gue sih yang gue inget ya gue ngasih tahu karena kita udah H-1 kan kita belum apa-apa belum ngedekor ruangan sama sekali kan. Nah pas banget itu kita juga lagi ada acara dari sekolah, acara apa sih yang OSIS ya bukan yang di masjid itu loh yang ada Bu Dewi juga. itu udah lupa deh Mi udah lama udah berapa tahun gitu Kelas 3 ada kayaknya kayak itu ada kayak apa sih namanya workshop gitu bukan sih yang buat masuk ke PTN. oh mungkin karena Iya, itu nah gencar-gencarkan untuk kelas 2 disitulah kayak semua panitia itu minta izin enggak perwakilan bilang ke guru untuk minta izin untuk siap-siap buat besok karena acaranya benar-benar besok kan. Nah pas udah minta izin ternyata perlengkapannya itu belum ada, belum dibeli. Nggak tahu antara belum dibeli atau nggak dibawa masih di rumahnya atau nggak tahu lah. buat Nah itu nggak ada perlengkapannya. Nah disitulah kayaknya ini karena gue bilang ke salah satu panitia gue bilang ini kenapa belum ada perlengkapannya padahal kan besok udah acara terus kita kapan mau ngedekornya terus si panitia itu dia si siapa ya gue lupa gue ngomong sama siapa gue lupa pokoknya dia bilang iya nanti perlengkapannya dibawa kok tenang aja nanti kita siap-siap terus ya udah oke lah gue bilang oke lah terserah kalian yang penting gue di situ udah ngasih tahu kalau besok itu acaranya dan kita belum ngapa-ngapain dan itu udah jam 4-an guys bayangin jam 4 itu kita belum ngapa-ngapain jam 4 sore 4 sore emang selesainya sampai malam sih
nggak dekor ya kan. Nah, Isya sih gue pas itu udah gue bagus. itu bilang gue itu bilang ke mereka itu kenapa kayak gitu ya, karena supaya nggak sampai malam gitu, nggak sampai pulang malam, karena kan besok besok kan acaranya bener-bener pagi. Jam berapa tuh, jam 9 ya, jam 8 sih? Jam 9 deh, jam 8 masih kita nggak beres-beres tempat. Ya pokoknya acaranya kan pagi. Ya, Nah gue tuh pengennya nggak sampai malam, karena takutnya panitianya itu pada kecapean dan besoknya itu nggak fresh, kayak nggak apa ya, nggak kuat buat menjalani tugasnya, padahal itu udah di hari H, udah di haknya, bukan hamin haknya tapi udah di hari haknya, karena tujuannya itu guys. Jadi sebenarnya gue bukan marah, cuma ya udah kalau misalnya mereka maunya kayak gitu, maunya mereka nunda-nunda, maunya mereka nggak satu pemikiran sama gue, ya udah gue yang lebih lebih baik gue yang mundur, gue yang ya udah terserah mereka, mereka mau dengerin omongan gue atau enggak, ya udah gue yang mundur. Dan gue sih jujur gue emang di situ salah juga sih, gue mundur tapi gue nyuekin si Gumi juga kalau nggak salah, karena bener-bener gara-gara Mi gue inget nih, gue nanya sensitif banget, gue nanya ke Ami, gue nanya apa ya, gue nanya pokoknya abis itu Ami tuh kayak ngerasa tersalahkan gitu. Tapi gak penting gue. Gue nanya biasa, tapi kayaknya gue Kayaknya salah gitu dalam kosakata atau bahasa gue, jadi bikin Ami tuh ngerasa kalau lu tuh tersalahkan sama gue. Terus akhirnya ya tiba-tiba pulang duluan, teman-teman dan tinggal kita dan doang dan deko. enggak, dan kalian tahu gak sih, gue pulang duluan ya, pas gue ngecek HP gue tetep aja tuh kena semprot dari temen-temen gue, gara-gara HP gue kan mati tuh, biasalah HP HP zaman dulu lah ya, baterai cepet cepet jebol, cepet habis, karena HP-nya mati, baterainya habis. Ya gue mau nggak mau nyalainnya pas di rumah kan, ya udah gue cas udah tuh, pas dicas gue buka udah tuh isi grup kita. Temen-temen gue nanya, salah satu dari panitia dah ngomong ini, Mi, itu lu dihubungin tuh sama manajernya si Kak Larissa, lu gimana sih, ini nih gue sampai ditelepon nih katanya gitu, gara-gara kita udah nyebar apa sih, invite gitu kan ya. Iya, di IG. Iya, kita udah nyebar ke IG, kemanapun itulah kita udah nyebar, dan di situ kan emang ada nomor CP-nya. Nomor CP-nya itu bukan nomor gue, karena gue udah nggak bisa megang CP, nomor CP itu gue sanggup megang itu. Jadi Iya, gue kasih ke asli salah satu panitia lah. ya panitia ke kalau nggak salah Nah ya, si manajernya nelpon nanya, eh, uangnya udah ditransfer atau belum, kayak gitu kan. Lah kalau misalnya urusan uang udah ditransfer atau belum kan bukan urusan gue ya, itu urusan bendahara ya kan. Tapi di situ gue juga salah, karena gue nggak buka HP, nggak buka chatnya si manajernya si siapa, si Kak Larissa itu. Dan alhamdulillah pas gue nggak buka HP dan manajernya nelfon ke salah satu panitia, dan ya semua beres. Kesalahannya di situ guys, setelah kita berantem ada lagi kelanjutannya malam-malam gara-gara biaya untuk itunya, acaranya, pematerinya. Ya udah, tapi lancar kan. Sebenarnya ini cerita lalu, udah nggak dibawa ke hati, udah nggak ada yang masalah-masalah lagi, udah selesai semua, udah kelar. Dari cuman beberapa hari setelah itu kita foto-foto bareng, setelah nggak beberapa hari sih, setelah acaranya kita foto-foto bersama kok. Udah di IG Iyalah, lihat kan kita nggak sampai berlarut-larut gitu kan, enggak, karena cuma kita ya karena itu acara buat bersama, acara terakhir, acara buat perpisahan, pokoknya lengkap lah itu acaranya ya kan. Ya udah kita kayak nikmatin aja semua yang udah kita siapin dari mulai awal sampai dari bulan apa sih, Januari ya kalau nggak salah, udah bulannya diundur-undur terus
duitnya belum cair, belum ada, udahlah. Dan nikmatin aja proses perjalanan untuk membuat acara seminar itu, guys. Benar. Sebenarnya Gumi cerita ini tuh bukan mau menyalahkan atau mau ingat-ingat lagi. Sebenarnya ini tuh kenapa? Ini pertama kalinya Ami tuh marah. Dan gak ada lagi kemarahan Ami yang lain. Biasanya tuh kalau ngobrol sama Ami, karena emang gak sekelas sama Ami. Ami kita ada sekelas, Mi. Lupa, Mi. Kayaknya kelas 10, kelas 11 enggak. Kelas 12 kita yang sekarang. Ya, kelas 12 kelas. Dan itu selama sekelas itu nggak ada kayak cecok tuh kayak ngomong-ngomong kenceng-kenceng doang. Ami tuh ke orangnya tuh kayak orang Jakarta, apa ya, orang versi Emang orang Jakarta. Iya, Jakarta banget yang nyeblak gitu kan. Terus gue yang tiba-tiba yang suka nyeblak juga sama gitu. Jadi kayak heboh banget kalau ngomong, emang heboh tapi nggak berantem, cuman itu doang pertama kali dan terakhir kalinya insya Allah ya, Mi. Keberanteman kita. Amin. Sampai Kita paling kalau kita nggak, kalau sehari-hari ya, kalau di kelas ya, kita tuh sama sekali nggak pernah kayak gitu ya, Gung. Kita kayak apa ya? Paling kita kayak gue ngomong A ya, lu ngomong B, kita nggak sampai kelar deh tuh omongan kita. Terus dari situ ketawa lagi. Iya, debatnya masalah sepele ya, tapi iya abisnya kayak gini, ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Iya, Mi, paling gitu-gitu doang. Iya, jadi di situ kayak ada yang ngalah gitu. Kita salah satu dari kita itu ada yang ngalah. Iya, iya Gum. iya gitu. Jangan sampai gue sebut cowok yang lu suka nih, Gum. Iya, Mi, terus nanti iya Gum, terus udah habis itu ketawa lagi. Gak jelas, kayak malah yang kita berantem itu kita nggak sekelas gitu kan. Tapi emang sering ketemu juga karena satu organisasi kan. Tapi ya itu pertama kalinya ngeliat Ami marah-marah kayak gitu sampai dia diem gitu kan. Karena gue itu kalau marah nggak bakal bisa gue ungkapin gue lagi marah gitu, gue nggak bisa ungkapin. Pasti kalau gue lagi marah itu ya gue diem, posisinya itu gue diem, gue nggak berbicara sama siapapun, itu gue diem udah pokoknya orangnya kalau lagi marah ya. Tapi sebenarnya gue paling gak suka sama orang marah yang diem. Gue lebih baik dia kayak ngomong aja sih, nggak pakai tangan atau apa, tapi dia ngomong gitu kan. Gue tahu salah gue di mana. Kalau diem kan gue mikir, aduh tadi omongan gue salah kayak. Dia diem kayaknya omongan gue salah ada nih. Tapi gitu. gini Gung, gue awalnya juga orangnya yang langsung ngomong gitu, Gung. Gue jadi kayak ada pelajarannya, Gung, sebelumnya. Gue orangnya awalnya ngomong kalau misalnya gue lagi kesel nih sama lu nih, Gung, gue ngomong langsung sama lu, Gung. Tapi di satu sisi nggak semua orang yang kita kasih masukan, kita masukkan, kita kasih tahu kalau misalnya gue nggak suka sama ini dari lu nih, misalnya gitu ya. Karena gak semua orang itu nerima, Gung. Karena gue itu udah pernah berpengalaman dari zaman gue sekolah lah, gue udah berpengalaman sama semua orang-orang yang kayak gitu. Makanya lebih baik gue menyendiri dulu, gue diem dulu, baru kalau misalnya gue udah mereda, gue udah nggak terlalu marah sama dia, udah nggak terlalu kecewa sama dia, baru gue bilang, gue kemarin kayak gini-gini loh sama lo, tapi gue bakal terima itu semua karena mungkin yang diomongin sama lo itu bener juga, itu adalah kesalahan gue gitu. Gue kayak belajar dari itu semua, makanya gue diem dulu. Bagus sih dari pengalaman, guys. Ada bagusnya juga, Mi. Sebenarnya kalau kayak gitu juga kita jadi introspeksi diri masing-masing. Terus jadi sebenarnya marahnya jadi nggak lama. Jadi kalau malah ya gue salah juga sih kalau orang ngomong-ngomong, jadi kita jadi sakit hati, jadi malah tambah lama, jadi dendam. Gak bagus juga. Tapi gue pernah ngomong langsung ke orang gitu kan. Nah, lu tau nggak responnya si orang itu yang gue kasih masukan komentar gitu? Gimana tuh? Dia nangis, Gue coba sejahat itukah gue kalau ngasih masukan ke orang lain? Aduh, gue dari situ lah gue langsung, ya dia nangis, salah gue ini. Ya udahlah, terus dia mau nerima masukan gue atau enggak, ya udah terserah dia. Yang penting gue udah ngasih tahu alasan gue kenapa marah sama dia gitu. Baik.
Masya Allah, Mi. Sangat banyak pelajarannya menurut Gumi sih hari ini. Kita sharing. Flashback lagi. Jadi kayak lebih dewasa. Lain kali gimana ngomong. Sebenarnya kita miskom banget dulu. Miskomunikasi. Jadi sekian dulu hari ini. Video kali ini Gumi sama Ami. Udah tambah lagi sharing-sharing dari Ami. Sharing-sharing dari Gumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Mi. Maaf juga kalau ada salah-salah kata, salah-salah ngomong atau gimana-gimananya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kayak penutupan kajian. Maaf ya guys, kalau Dadah misalnya semuanya. nanti kalian dengar suaranya gue terlihat kayak marah-marah, itu emang dasar cara bicara gue kayak gitu guys. Jadi Ami jangan nganggep gue lagi marah ya guys, please banget jangan guys. Kasih semuanya. santai banget, udah santai Mi. Santai. Udah Mi, kapan-kapan kita ketemu ya Mi. Udah Dadah. setelah corona berakhir. Semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mi. Stop record dulu orang mah. Oh iya.